Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranggarso Ramadhani dengan NIM 123200124. Di video ini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai sebuah aplikasi yang kami rancang dan kami rekayasakan untuk keperluan ujian tengah semester rekayasa perangkat lunak. Dan aplikasi ini bernama Laundrygo. Langsung saja. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus ini mungkin secara singkat saja, yang melatar belakangi kami membuat aplikasi ini yaitu pelanggan yang semakin bertambah. Mohon maaf sebentar. Pelanggan yang semakin bertambah. Oleh karena ini, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan antara pemilik laundry untuk dapat berkomunikasi dengan para pelanggannya secara efisien tanpa harus menggunakan platform perpesanan. Lalu untuk berbagai fitur-fitur yang disediakan oleh Laundrygo, salah satunya yaitu tujuannya untuk memudahkan interaksi antara pelanggan laundry dengan pemilik laundry. Dan aplikasi ini tuh bisa dianggap sebagai member card yang dapat memberikan keuntungan yang tidak didapat oleh customer yang tidak memiliki aplikasi ini. Tujuannya itu untuk membuat pelanggan agar semakin terikat dengan berbagai tawaran membership itu. Lalu ada pun kerjasama antara aplikasi ini dengan berbagai mitra, salah satunya itu mitra berupa jasa transportasi online. Mungkin seperti yang sudah kita tahu, transportasi online itu apa saja, sudah sering kita jumpai. Lalu di samping itu, pelanggan juga dapat memantau secara real time perkembangan laundry pelanggan. Tujuannya yaitu agar pelanggan dapat memperkirakan waktu pengiriman atau pengambilan laundry tersebut. Untuk pengiriman dan pengambilan bisa menggunakan jasa transportasi online yang sudah disebutkan tadi. Lalu ada pun salah satu fitur lainnya yaitu pemilik laundry dapat dengan mudah mengatur dan membaca laporan kegiatan laundry. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah apa yang harus diambil untuk terus mengembangkan laundry. Karena di laporan itu ada rekapan pemasukan dan pengeluaran laundry. Lalu untuk Trello, di sini sudah diperlihatkan mungkin secara singkat saja di PPT-nya. Lalu ada link Trello, nanti mungkin bisa dicek. Saya akan perlihatkan secara singkat juga di sini di tutorialnya langsung. Jadi di sini ada product backlog, ada sprint backlog, sprint test to do, sprint test in progress, sprint test in review, sprint test ready to deploy, sprint test finished, dan accepted user stories. Pada produk backlog di sini sebenarnya semua bagian dari produk backlog pada awalnya. Nah, untuk pengerjaan produk backlog ini yang diberikan oleh baik user maupun admin. Nah, untuk pengerjaannya kita melihat pembuatan yang disediakan. Nah, di sini ada poin pembuatan, ada 21, ada 8, ada 13. Mungkin yang kami gunakan hanya 3 itu. Ya, hanya 3 itu saja. Nah, untuk pengerjaannya kita prioritaskan yang pembuatan paling tinggi lebih dulu. Pada produk backlog ini kita ambil bisa kita sebut user stories. Jadi di produk backlog ini ada berbagai macam user stories juga, dan kita pindahkan untuk bisa kita sprint backlog, untuk bisa kita kerjakan lebih dulu. Seperti itu. 21. Nah, yang diutamakan yaitu dengan pembuatan paling tinggi. Nah, untuk sprint backlog ini nanti untuk selanjutnya kita akan kerjakan di sprint test. Nah, untuk sprint test ini juga kita akan pilih lagi. Kita pilih mana yang harus diselesaikan lebih dulu dan harus dikerjakan lebih dulu. Nah, saat user stories itu sedang kita kerjakan, akan kita kerjakan. Nah, otomatis kita akan ada yang namanya in progress atau sedang dalam proses pengerjaan. In progress. Seperti itu. Lalu in review ini, di sini setelah in progress ini selesai, setelah produk backlog ini sudah selesai, mungkin salah satu fitur ya. Jadi di sini menyediakan salah satu fitur. Saya dapat memantau status laundry yang saya apakah sudah selesai atau belum, sehingga saya dapat menentukan waktu. Nah, otomatis ini salah satu fiturnya. Jika salah satu fitur ini sudah selesai, akan dilakukan review oleh para developer.
Nah, saat sudah dilakukan review, apakah ada kurang atau tidak ada kurang, maka jika ada kurang, kita akan ulangi menuju ke test in progress. Kita benahi lagi apa yang kurang, lalu jika sudah selesai, kita kembali ke in review. Jika dikira sudah tidak ada yang kurang lagi, kita masukkan ke dalam ready to deploy. Nah, saat stay di sini, kita masih mempertimbangkan berbagai hal, mungkin menentukan momen atau apapun itu. Nah, jika saatnya sudah tepat untuk dirilis, maka kita masukkan ke finish. Seperti itu. Nah, untuk accepted user stories ini isinya adalah mungkin bisa dibilang feedback yang diberikan oleh para usernya. Apakah fitur itu masih ada kurang atau lebih? Jika ada kurang lagi, kita ulangi lagi prosesnya. Nah, ini yang disebut dengan metode Scrum. Oh, mungkin saya belum jelaskan metode Scrum. Nah, di sini penjelasan Trello dalam mengerjakan proyek ini kami menggunakan implementasi Scrum sebagai turunan dari metode Agile. Alasan kami menggunakan metode ini adalah dikarenakan dalam pengembangan aplikasi ini pasti kami akan memiliki banyak perubahan, sehingga metode Scrum ini cocok digunakan dalam proyek kami. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapannya berupa produk backlog. Pada tahapan ini kita akan menanalisis studi kasus yang nanti akan dikembangkan menjadi kebutuhan user atau bisa disebut user story seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ada prioritasnya, ada skala prioritasnya. Lalu ada sprint planning. Sprint planning setelah produk backlog selesai, maka akan dilakukan sprint planning. Sprint planning itu yang sudah saya jelaskan tadi. Ini sprint backlog. Menentukan durasi waktu sprint. Hal apa saja yang dikerjakan dalam satu sprint ke depannya. Hal A yang akan dikerjakan diambil mulai dari prioritas yang paling tinggi. Lalu sudah sprint backlog. Ini sprint backlog yang saya jelaskan tadi. Kita akan membedakan user story dari produk backlog ke sprint backlog. Pembedahan ini tetap dilakukan sesuai dengan prioritas yang paling tinggi dulu. Nah, jadi setelah sprint planning, otomatis kita akan melakukan sprint backlog. Development team akan mulai menentukan task apa saja yang dikerjakan untuk menyelesaikan user story pada sprint backlog. Seperti itu. Lalu ada daily stand up. Daily stand up ini dilakukan setiap hari selama 15 menit, tidak kurang atau tidak lebih. Nah, pada daily stand up itu, setiap anggota tim Scrum akan melaporkan progres dia selama sprint berlangsung. Lalu ada sprint review. Sprint review ini akan diisi dengan kegiatan mereview hasil apa saja yang telah dikerjakan selama sprint berlangsung. Nah, nanti ini ada sprint review seperti yang sudah saya jelaskan tadi akan dilakukan oleh developer. Lebih jelasnya akan dilakukan demo produk untuk agar dapat melihat secara langsung apa saja yang sedang dikerjakan. Lalu ada sprint retrospektif. Nah, ini tahap terakhir akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dari sprint sebelum-sebelumnya. Dan hal apa saja yang perlu ditingkatkan dan apa saja yang perlu dikurangi. Mungkin seperti itu untuk penjelasan Trello. Lalu kita akan masuk ke DFD. Nah, dalam DFD ini ada level 0, level 1, dan level 2. Untuk level 0 ini kami gunakan 3 entitas, yaitu ada admin, pelanggan, dan driver. Untuk apa saja yang dilakukan, apa saja proses-prosesnya bisa kita lihat. Ini lewat laundry ini nanti akan ada database, lalu ada data pemesanan, ada login logout, dan lain sebagainya. Lalu untuk level 1, di sini lebih mendetailkan dari level 0 tentu saja. Nah, untuk proses yang bisa kita jabarkan nanti ada 2, yaitu proses pemesanan dan proses mengelola. Ada juga berbagai database yang kami sediakan, yaitu ada database driver, database riwayat laundry, dan database pelanggan. Untuk detailnya bisa kita lihat di level 2. Untuk tadi yang sudah saya jelaskan di level 1 ada proses pemesanan. Dalam proses pemesanan ini akan ada interaksi antara pelanggan dengan riwayat laundry. Nah, dari pelanggan ini akan melakukan pemesanan. Dan pemesanan itu tentu saja akan memerlukan dan mengubah data laundry yang ada, baik itu menambah ataupun menghapus. Lalu adapun pelanggan berinteraksi dengan database pelanggan. Otomatis jika pelanggan itu ingin mengubah datanya, seperti jika pelanggan itu pindah alamat dan sebagainya, nah di situ akan dilakukan pengubahan data pelanggan. Lalu untuk untuk proses kedua yaitu mengelola. Di sini yang full mengelola yaitu adalah admin.
adminnya akan full mengelola semua database yang ada. Baik itu database pelanggan, database admin, dan database driver, dan database riwayat laundry. Dan dalam proses mengelola itu akan ada dua proses juga, yaitu ada mengubah dan menghapus. Nah, untuk menambahkan itu tadi akan ada di proses seperti pendaftaran, lalu ada pemesanan juga. Nah, itu proses penambahan. Nah, karena hal itu di mengelola hanya ada mengubah dan menghapus. Nah, mungkin seperti itu saja presentasi singkat yang bisa saya jabarkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.